Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahaskan kisi-kisi 3 untuk ujian semesternya besok ya. Di kisi-kisi 3 ini kita sudah masuk materi tentang aturan operasi berdasarkan angka penting. Ya, sebelum Bu Guru masuk ke contoh soal, Bu Guru jelaskan sedikit tentang bagaimana sih aturan operasi pada angka penting. Berbicara operasi pada matematika, kita punya 4 macam jenis operasi ya, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Masing-masing operasi ini punya aturan tersendiri berdasarkan angka penting. Bu Guru masuk ke operasi yang pertama dulu, yaitu operasi penjumlahan. Nah, aturannya operasi penjumlahan pada angka penting itu, ingat-ingat materi di kelas, hasil dari kita menjumlahkan, hasil dari penjumlahan harus mengandung satu angka taksiran. Nah, itu ya, harus mengandung satu angka taksiran. Nah, ada pertanyaan nih, angka taksiran itu apa, Bu Guru? Nah, angka taksiran itu adalah angka yang paling kanan. Ya, contoh. Bu Guru punya bilangan 253. Maka angka taksirannya adalah angka 3. Karena apa? Dia terletak di paling kanan. Nah, ada juga definisi angka taksiran itu adalah angka yang diberi tanda garis bawah. Ya, contoh. Bu Guru punya bilangan 253. Ada tanda garis bawah di bawah angka tersebut. Nah, maka angka taksirannya adalah angka 3. Maka ini adalah angka taksiran. Nah, 5 juga adalah angka taksiran ya. Tapi kalau misalnya di soal itu tidak ada tanda garis bawah, maka untuk angka taksirannya adalah kalian pilih angka yang paling kanan. Seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau untuk aturan pengurangan, Bu Guru? Nah, ternyata penjumlahan dan pengurangan ya, penjumlahan dan pengurangan itu punya aturan yang sama. Jadi hasil dari penjumlahan atau pengurangan ya harus mengandung satu angka taksiran ya. Ingat, harus mengandung satu angka taksiran. Next. Oke, sekarang kita ke aturan operasi yang berikutnya, yaitu aturan perkalian dan pembagian. Nah, untuk perkalian dan pembagian ya, untuk aturan perkalian dan pembagian itu adalah hasil harus mengandung jumlah angka penting yang paling sedikit dari faktor pengali. Kayak gimana sih Bu Guru contohnya faktor pengali? Misal, ini contoh ya. Ibu punya bilangan 253 kalikan dengan 46. Ini dikalikan misalnya ya. Nah, sebelum kita mengalikan, kita harus lihat dulu berapa jumlah faktor pengali. Yang mana faktor pengali, Bu Guru? Ini faktor pengali, ini juga faktor pengali. Kita analisis dulu berapa jumlah angka penting dari setiap faktor pengali tersebut. Oke.
Nah, 253 ini berapa angka penting? Ya, 3 angka penting. Kenapa 3, Bu Guru? Ingat aturan angka penting yang pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 2 ini bukan 0, 5 ini bukan 0, 3 juga bukan 0. Karena semuanya bukan 0, maka 253 terdiri dari 3 angka penting, yaitu angka 2, angka 5, dan angka 3. Ya. Kemudian bilangan 46. 46 ini juga berapa angka penting? Iya, 2 angka penting. Kenapa Bu Guru? Ingat aturan yang pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. 4 ini bukan 0, 6 ini bukan 0, sehingga bilangan 46 itu terdiri dari 2 angka penting, yaitu angka 4 dan angka 6. Ya. Nah, sekarang kita misalnya akan mengalihkan nih, kita kalikan. Berarti nanti kalau kita sudah mengalihkan, maka hasilnya itu harus mengandung, eee, mana tadi pen Bu Guru? Oke. Nah, sekarang kita sudah analisis nih, di setiap faktor pengali itu ada 3 angka penting sama ada 2 angka penting. Kita cek aturannya, jumlah angka penting yang paling sedikit. Nah, yang paling sedikit berapa? 2 kan? Ya, karena 2 adalah, jumlah angka penting yang paling sedikit, maka nanti hasil perkalian kita di sini harus mengandung 2 angka 2 angka penting ya. Jadi nanti hasilnya harus terdiri dari 2 angka penting, seperti itu ya. Oke deh, coba kita selesaikan nih. Kita selesaikan dulu 253 dikali 46. Kita ketemu hasil 11.638. Kalau kita operasikan berdasarkan angka penting, ini jawaban yang salah. Kenapa? Karena ingat tadi sudah kita analisis, hasilnya itu harus 2 angka penting. Nah, berarti sekarang mau ndak mau, suka ndak suka, kita harus mengubah si 11.638 ini menjadi 2 angka penting. Gimana caranya Bu Guru? Kalau kita rubah dia menjadi angka penting dong nanti berubah nilainya? Enggak. Caranya gampang, kita ubah dulu ke notasi ilmiah. Nih, 11.638 ini kalau kita ubah dalam bentuk notasi ilmiah kan maka menjadi 1,1638 dikali 10 pangkat 4. Kenapa bisa Bu Guru? Ingat-ingat materi notasi ilmiah, sudah Bu Guru jelaskan di kelas ya. Kita harus mengubah dalam bentuk A kali 10 pangkat N. Ingat ya, A ini punya syarat, N ini juga ada syaratnya. Dibuka lagi catatannya tentang notasi ilmiah atau notasi eksponen. Oke, kalau kita sudah mengubah bilangan ini menjadi notasi ilmiah, sekarang kita tinggal bulatkan. Yang mana kita bulatkan Bu Guru? Ya ini. Kenapa yang ini Bu Guru? Karena dia ini harus kita bisa membuat menjadi 2 angka penting sesuai dengan aturan operasi perkalian dan pembagian. Caranya gimana supaya 2 angka penting? Nah, ini berapa angka penting ini? Ini kan masih mengandung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, masih 5 angka penting kan? Berarti kita harus bulatkan dia sekarang. Ingat-ingat aturan pembulatan. Kita akan menghilangkan angka yang paling kanan. Ya, angka 8 dulu. Nah, 8 ini di atas 5 apa di bawah 5? Di atas 5 kan. Nah, karena di atas 5 maka bilangan di sampingnya ini kita jumlahkan 1. Nah, sehingga hasil pembulatan dari 1,1638 akan menjadi 1,164 ya. Nah, kita cek lagi 1,164 ini masih mengandung 4 angka penting. Seharusnya aturannya menginginkan 2 angka penting. Udah, berarti sekarang ini kita bulatkan lagi ya sampai dia mengandung berapa namanya? 2 angka penting. Nah, caranya gimana Bu Guru? Ingat-ingat aturan pembulatan. Kita menghilangkan angka yang paling kanan. Kemudian kalian cek angka yang paling kanan ini di atas 5 atau di bawah 5. Karena ini di bawah 5, angka 4 kan di bawah 5. Maka bilangan yang ini maka bilangan yang ini menjadi tetap.
Ya, jadi ini tetap. Ya, karena angka yang akan kita bulatkan ini adalah angka yang di bawah 5. Sehingga bilangan 1,164 kalau dibulatkan akan menjadi 1,16. Nah, sekarang kita cek lagi, perlu pembulatan lagi atau tidak? Kita cek, tadi di aturannya itu faktor pengali yang paling kecil adalah dua angka penting. Berarti sekarang hasilnya harus mengandung dua angka penting. Ini masih tiga angka penting, Bu. Berarti gimana? Dibulatkan lagi. Pokoknya sampai kita memperoleh dua angka penting. Nah, kita bulatkan lagi. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi. Pembulatan itu adalah kita akan menghilangkan angka paling kanan. Itu cara gampang untuk mengingat bagaimana pembulatan kita lakukan. Kemudian kalian cek yang akan kalian hilangkan ini di atas 5 apa di bawah 5 posisinya ya. Ingat-ingat catatan tentang aturan pembulatan sudah guru jelaskan di kelas beberapa minggu yang lalu. Nah, 6 ini kan di atas 5. Kalau dia di atas 5, maka bilangan di depannya ini harus kita jumlahkan satu. Itu namanya pembulatan ke atas. Ingat-ingat ya, pembulatan ke atas. Sehingga bilangan 1,16 ini kalau kita bulatkan, maka dia akan menjadi 1,2. Nah, sekarang sebelum kita membulatkan lagi, kita cek lagi. Oh iya, tadi ini harus mengandung dua angka penting. Sekarang kita lihat setelah membulatkan yang ketiga kali ini berapa angka penting hasilnya. Oh iya, dua angka penting. Kenapa dua angka penting, Bu Guru? Ingat, aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, ini kan satu ini bukan 0, dua ini bukan 0, sehingga bilangan 1,2 ini udah terdiri dari dua angka penting. Nah, berarti sekarang hasilnya berarti 1,2, ini kita ambil ya pangkat yang tadi, kali 10 pangkat 4. Nah, hasil yang benar untuk perkalian 253 dikali 4,6 itu adalah yang ini, 1,2 kali 10 pangkat 4. Kalau soalnya meminta dikalikan berdasarkan operasi angka penting. Tapi kalau soalnya tidak minta pakai aturan angka penting, nggak usah repot-repot kalian seperti ini, langsung aja ini hasil yang benar ya. Tapi kan tidak mungkin soalnya itu keluar tanpa aturan angka penting karena kisi-kisinya kan meminta operasi angka penting. Paham ya? Oke. Nah, sekali lagi sebelum Bu Guru masuk ke contoh soal, Bu Guru jelaskan dulu, tadi Bu Guru belum jelaskan tentang apa namanya? Tentang aturan penjumlahan sama pengurangan ya. Sudah Bu Guru jelaskan tapi contoh soalnya belum. Ini Bu Guru ingatkan sekali lagi. Untuk penjumlahan dan pengurangan, ingat ya, hasilnya itu harus mengandung satu angka taksiran. Contoh, ya, Bu Guru punya bilangan 253. Ada tanda coret di sini. Kemudian Bu Guru punya bilangan 40, berapa tadi itu, 45 deh. Ya, Bu Guru mau jumlahkan, perintahnya berdasarkan aturan angka penting. Ingat-ingat aturan si penjumlahan dan pengurangan ini ya harus mengandung satu angka taksiran. Tidak kelihatan ya. Oke deh, aku terangin sedikit. Ya, harus mengandung satu angka taksiran ya. Nah, sekarang sebelum kita menjumlahkan, kita lihat dulu berapa angka taksiran di setiap faktor penjumlahan. Ini, 253, berapa angka taksiran, Bu Guru? 2 angka taksiran. Kenapa 2? Ingat-ingat, definisi angka taksiran tadi Bu Guru jelaskan di awal adalah angka yang memiliki tanda garis bawah. Nah, ini kan ada dua angka nih, ada 3 sama angka 5. Berarti 5 dan 3 adalah angka taksiran kita. Kemudian di faktor di faktor penjumlahan yang berikutnya. Nih, kita punya bilangan 45. Di sini nggak ada garis bawah, Bu Guru. Terus gimana dong caranya kita mencari angka taksiran? Ingat-ingat, tadi Bu Guru jelaskan di awal, apabila suatu bilangan tidak memiliki tanda garis di bawah, maka kita buat sendiri angka taksirannya dengan cara menggarisbawahi angka paling kanan. Angka paling kanan kan 5. Nah, berarti ini sudah angka taksirannya. Ya, berarti ini mengandung satu angka taksiran, yaitu angka 5. Udah, kalau sudah seperti ini, baru kalian jumlahkan secara matematika seperti biasa. 3 tambah 5 8, 5 tambah 4 9, 2 2. Sekarang kalian turunkan angka taksirannya. Kan tadi di sini ada angka taksiran.
Di sini juga ada angka taksirannya. Berarti ini 8 juga ikut dia menjadi angka taksiran. Terus kan di sini ada angka taksirannya. Nah, turun juga angka taksirannya, turun ke sini. Nah, di 2 kan enggak ada, berarti jangan diturunkan. Nah, sekarang kita cek, jangan buru-buru memilih option 298 ya, lihat dulu hasilnya ini mengandung berapa angka taksiran. Oh, ternyata mengandung 2 angka taksiran Bu Guru, angka 9 sama angka 8. Nah, ingat di aturan penjumlahan sama pengurangan itu harus mengandung satu angka taksiran. Berarti kita harus membuat bilangan 298 ini menjadi satu angka taksiran. Caranya gimana Bu Guru? Balik lagi kita ke aturan pembulatan ya. Jadi ini harus kita bulatkan. Ingat-ingat materi di kelas, aturan pembulatan itu ada 3. Jika angka di atas 5, jika angka di bawah 5, dan jika angka tepat di 5. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Bilangan 298. Ya, kita mau bulatkan. Ya, kita bulatkan karena ini kan masih mengandung 2 angka penting ya. Nah, supaya dia mengandung satu angka penting kan ini supaya dia mengandung satu angka taksiran, ini kan harus hilang nih yang 8 ini, ya. Nah, enggak boleh langsung-langsung kalian hilangin, dicek dulu. 8 ini kan di atas 5. Karena di atas 5 maka dia kena aturan pembulatan ke atas kan. Nah, pembulatan ke atas itu berarti bilangan di depannya kita jumlahkan 1 ya. 9 tambah 1 berapa? 10 ya. 10 berarti nanti ini akan menjadi bilangan 30 dengan ini angka taksirannya ya. Nah, sekarang ini sudah mengandung berapa angka taksiran ini? Sudah mengandung satu angka taksiran kan? Nah, berarti ini sudah jawaban yang benar berdasarkan aturan angka penting. Jadi kalau soalnya adalah pilihan ganda, option A 298, option B 30, maka yang benar pilih yang 30 karena sesuai dengan aturan penjumlahan dan aturan pengurangan. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah paham baru sekarang kita masuk ke contoh soal ya untuk di latihan SAS. Kita baca soalnya dulu. Seorang petani ingin menghitung luas ladang berbentuk persegi panjang. Panjang ladang 12,3 meter. Kemudian lebarnya 4,56 meter. Luas tersebut dalam meter persegi. Nah, luas katanya ya. Ingat nggak kalian rumus luas? Ya, tadi dikatakan di soal ini bentuknya itu persegi panjang, Bu. Yang diminta luas. Oh, berarti saya harus mengingat luas, rumus luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Ya, ini ingat nih materi SD nih jangan sampai lupa ya. Oke, panjang kali lebar itu rumus luasnya. Kita masukkan. Tadi panjangnya berapa? Panjangnya kan 12,3. Masukkan 12,3 dikali lebarnya. Tadi di soal lebarnya 4,56. Nah, kita susun caranya biar gampang. Cara bersusun 12,3 dikali 4,56. Kita kalikan. Ingat-ingat tadi di awal Bu Guru katakan, jangan langsung-langsung mengalihkan. Analisis dulu ada berapa faktor pengali, ada berapa angka penting pada setiap faktor pengali. Ya, karena kita butuh itu untuk nanti bisa mengetahui harus berapa angka penting hasil perkalian saya. Ya. Oke, kita analisis dulu di faktor pengalinya. 12,3 ini berapa angka penting? Iya, 3 angka penting. Kenapa 3? Ingat aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ya. Kemudian yang ini, bilangan 4,56. 3 angka penting juga kan? Oh ya udah berarti nanti hasilnya harus mengandung 3 angka penting ya karena kan nggak ada yang lebih sedikit ini dia sama. Ya udah berarti juga hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Nah, kalau sudah menganalisis jumlah angka pentingnya untuk setiap faktor pengali, barulah kita bisa mengalihkan ini. Ya, kita kalikan dia sekarang. 12,3 kali 4,56. Hasilnya 50 berapa itu?
Ini kenapa sih nggak bisa berubah warna? Hasilnya 56,088 ya. Ternyata hasilnya ini terdiri dari 5 angka 5 angka penting. Sementara di aturannya yang tadi kan harus mengandung 3 angka penting. Ya kan? Berarti hasil ini keliru kalau berdasarkan operasi angka penting. Nah, supaya hasilnya benar, sekarang mau ndak mau bilangan 56,088 ini harus kita ubah menjadi 3 angka penting. Caranya gimana, Bu Guru? Ingat tadi Bu Guru sudah jelaskan. Ya, kita bulatkan. Nah, oke, kita bulatkan 56,088 kita bulatkan. Nah, kita bulatkan berarti kita akan menghilangkan angka paling kanan. Angka paling kanan kan angka 8, angka yang lewat dari 5. Berarti berlaku pembulatan ke atas. Kalau pembulatan ke atas, maka angka di sampingnya ini kita tambahkan 1. Sehingga bilangan ini menjadi bilangan 56,09. Kita cek lagi, masih mengandung 4 angka penting. Kita harus kejar sampai 3 angka penting. Berarti saya harus membulatkan lagi angka paling ujung, angka 9 kan? Nah, sekarang cek 9 ini kan angka yang lewat dari 5. Berarti berlaku pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas itu maka bilangan di depannya ini dijumlahkan 1. Sehingga bilangan ini akan menjadi 56,1. Nah, sekarang kita cek 3 angka penting. Ini juga sudah 3 angka penting. Berarti berdasarkan aturan angka penting, inilah jawaban yang benar 56,1. Kita lihat di option. Ini salah. Iya, optionnya yang C. Ya. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, Bu Guru kenapa jadi salah option A ini? Kan ini sama dengan yang ini. Karena yang soal ini kan minta kita harus mengalihkan berdasarkan aturan angka penting. Kalau enggak diminta berdasarkan itu ya ini jawaban yang benarnya. Tapi kan pakai angka penting ini, pakai aturan angka penting, maka jawabannya yang ini yang benar. Ya, 56,1 harus mengandung 3 angka penting sesuai dengan analisis kita di awal. Paham ya? Oke. Misalnya ada yang nanya, kenapa dikalikan Bu Guru? Kan yang diminta luas. Ya, terus kenapa pakai panjang kali lebar, Bu Guru? Kan bentuk ladangnya persegi panjang. Rumus luas persegi panjang kan adalah panjang kali lebar, ya. Kalau misalnya ladangnya berbentuk lingkaran ya, kalian pakai nanti rumus luas lingkaran. Ya, jangan pakai panjang kali lebar, tergantung soalnya. Makanya soal dibaca baik-baik dulu sebelum kita mengerjakan. Oke? Ya. Nah, ini untuk contoh soal nomor 3, materi kita masih tentang aturan operasi pada angka penting. Kita lihat soalnya maunya operasi apa. Sebuah tangki air awalnya berisi 150,0 liter. Setelah beberapa air digunakan, isinya berkurang menjadi 74,3 liter. Berapa banyak air yang telah digunakan? Nah, ini kira-kira operasi apa yang dipakai nih kalau di soalnya? Iya, operasi pengurangan. Karena jelas yang dia minta adalah berapa banyak air setelah digunakan. Kalau digunakan itu kan berarti dikurang, ada yang berkurang dari jumlah aslinya. Iya, ya. Tadi aslinya itu 150,0 liter. Ya, di sini ada 2 angka yang dicoret. Set set ya, berarti ini adalah 2 angka taksiran. Kemudian berkurang 74,3 liter. 74,3. Tadi di situ 3 dicoret. Artinya ada tanda garis bawah. Ya. Nah, berarti sekarang sebelum kita jumlahkan kita lihat dulu. Ya, ini 2 angka taksiran ya. Yang ini 1 angka taksiran. Ingat-ingat pengurangan. Aturannya sama dengan penjumlahan ya. Hasilnya harus terdiri dari 1 angka taksiran ya. Ingat, angka taksiran itu tidak sama dengan angka penting, beda-beda ya.
Jadi dia beda. Nah, sekarang kita jumlahkan ini. Kita kurangi. 0 dikurangi 3, 7. Sisa 9, 9 dikurangi 4, 5. Sisa 4, 14 kurangi 7, 7. Jadi sisanya 75,7. Kita lihat dulu, kita analisis dulu ada angka taksiran nggak di sana. Ya, di sini ada ya. Di deretan sini ada angka taksirannya, maka ini ikut ada angka taksiran di deretan sini. Di sini juga ada ya. Di sini juga ada angka taksirannya nih yang 0, maka 5 juga ikut angka taksiran. Ternyata setelah dikurangi, hasilnya mengandung dua angka taksiran. Nih, angka 5 dan angka 7. Sementara aturan kita harus mengandung satu angka taksiran. Ya, berarti sekarang kembali lagi diapain? Iya, kita harus membulatkan. Harus dibulatkan supaya menjadi satu angka taksiran ya. Oke, 75,7 kita bulatkan. Ya, ingat aturan pembulatan itu berarti kita harus menghilangkan angka paling terakhir. Ini kan angka 7 yang dihilangin ya. Nah, terus ingat 7 itu ada di berapa? Ada di deretan mana? Di atas 5. Oke, karena 7 ini di atas 5, maka berlaku pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas itu berarti bilangan yang ini, si 5 ini kita jumlahkan 1. Sehingga 75,7 kalau dibulatkan menjadi 76. Nah, di garis bawahi karena ini kan deretan angka taksirannya. Ya. Nah, sekarang ini sudah mengandung angka berapa angka taksiran? Sudah mengandung satu angka taksiran kan? Oke, berarti ini sudah jawaban yang benar, 76. Kita cek. 75,7 ini salah. Iya, jawabannya yang B. 75 enggak. Kalau 75 nanti salah aturan pembulatannya. 75,6 juga keliru. Jadi yang benar adalah 76 liter. Oke. Next. Nah, soal berikutnya ini modelnya adalah kita dikasih pernyataan, kita akan mencentang setuju atau tidak setuju pada kolom yang ada di bawahnya ini ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini berarti kita harus mengecek setiap pernyataan. Di sini ada berapa pertanyaannya? Ada 3 ya, pernyataan 1, 2, 3. Ada 3 pernyataan yang harus kita cek benar atau salah. Kalau benar kita centang setuju, kalau salah kita centang tidak setuju. Kita lihat. Sebuah balok diukur dengan menggunakan jangka sorong dan hasilnya sebagai berikut. Panjang, lebar, tinggi. Berdasarkan aturan angka penting, tentukan setuju atau tidak setuju untuk setiap pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, volume. Volume balok yang diperoleh dari hasil pengukuran dengan jangka sorong sebesar 57,72 volume ya. Ingat volume balok. Ini ada kata kunci ya. Volume, terus ada kata balok. Balok itu kan dari sini. Balok, volume balok. Nah, berarti untuk mencari volume balok kita harus pikirkan rumusnya apa. Ingat pelajaran matematika di SD. Volume balok itu kita peroleh dari panjang balok dikali lebar balok dikali tingginya balok. Ya. Nah, berarti sekarang kita harus cari tahu berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi. Dari mana Bu Guru? Ini kan sudah ada ini jangka sorong yang dipakai ngitung panjang. Ini panjangnya. Berarti sekarang kita harus cari, soalnya ini luar biasa ini soalnya. Berarti sekarang kita harus cari panjangnya balok dari ini, dari hasil pengukuran pakai jangka sorong. Nah, berarti mau tidak mau kita harus cari tahu pakai hasil pengukuran panjang. Ingat-ingat rumus HP pada jangka sorong. Ya, HP sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali 0,01 cm. Nah, berarti sekarang kita harus cari berapa skala utamanya. Ingat ya caranya, cari garis yang paling dekat dengan garis 0 ini ya, tapi belum lewat. Ya, garis yang ini ya. Ini. Di sini 6, ini 5, ini 6. Berarti setiap skala itu nilainya 0,1. Berarti 6, 6,1, 6,2. Oke, 6,2 cm ditambah skala noniusnya
Lihat garis yang ada di bawah, kalian lihat yang paling lurus. Ini paling lurus ya? Iya, itu paling lurus. 0,5, 0, 1, 2, 3. 3 dikali ini 0,01 cm. Udah tinggal di ini aja, dioperasikan. 6,2 cm ditambah 3 kali 0,01, 0,03 cm. Tinggal dijumlahin. 6,2 ditambah 0,03, 6,23 cm. Ya, kita sudah ketemu panjangnya 6,23. Sekarang kita cari lebarnya. Nah, untuk mencari lebar kita lihat di sini. Ini lebar. Ini udah ada pengukuran pakai jangka sorong. Ini kompleks banget soalnya ya. Jadi pengukuran masuk, angka penting masuk di sini. Oke, kita lihat nilainya. Ibu guru ganti warna dulu biar jelas, pakai hijau aja. Oke, kita cari nilai lebarnya. Nah, karena ini jangka sorong, maka hasil pengukuran sama dengan yang ini ya. Skala utama ditambah skala nonius dikali 0,01 cm. Udah, sekarang cari skala utamanya yang mana. Dari gambar itu, lihat garis yang ada di sini ya, yang ada di atas. Dari atas, cari garis yang paling dekat dengan 0 yang ini, tapi belum lewat. Ya, yang ini ya. Oke, ini nih, yang ini. Oke, ini. 6, 6,1, 6,2. Oke, 6,2 cm ditambah S noniusnya. Cari yang ada di bawah sini yang lurus. Ini 5 yang lurus ya. Ya, 5. 5 dikali 0,01 cm sama dengan 6,2 cm ditambah 5 kali 0,01, 0,05 cm. Dah, berarti sama dengan 6,2 ditambah 6,05, 6,25 cm. Oke, kita sudah peroleh ini untuk lebar. Ya, yang ini tadi panjang. Ya. Karena kita diminta volume, maka kita harus cari tinggi. Ya. Tinggi ini sudah ada nih ya, untuk hasil jangka sorongnya. Nah, berarti sekarang kita cari tingginya dari yang sini. Ya, dah dia susun-susun ya. Gimana sih ini? Oke, kita cari ini ya. Kita cari hasil pengukuran untuk tingginya HP sama dengan, sama rumusnya ya, skala utama ditambah skala nonius dikalikan dengan ketelitian. Kita cari skala utamanya dulu. Cari garis yang paling dekat dengan garis yang 0 ini tapi belum lewat. Yang ini ya. Oke, itu sudah berapa di sana tuh? 2,1. Ditambah skala nonius, cari yang di bawah ini, yang lurus dengan ini yang lurus ya. Iya, 9 itu ya. Oke, 9 kali 0,01 sama dengan 2,1 ditambah 0,09 sama dengan 2,19 cm. Ini untuk tinggi. Ya. Dah, kita sudah ketemu panjang, sudah ketemu lebar, sudah ketemu tinggi. Berarti sekarang kita cari volumenya. Ya, cari volumenya. Berarti volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Tadi kita sudah peroleh panjangnya tadi berapa ya? Panjangnya tadi kita peroleh yang panjang ini ya 6,23. 6,23. Oke, 6,23 kali lebarnya. Tadi lebarnya 6,25. 6,25 kali tinggi.
Kita cek tadi tingginya berapa. Tinggi tadi kita peroleh ini ya, 2,19. Oke, 2,19 ya. Sekarang ini kita kalikan dia. Karena kan tadi soalnya minta berdasarkan aturan angka penting ya, berarti ini pengalinya juga harus pakai angka penting. Ingat-ingat, untuk operasi angka penting itu kita harus analisis dulu faktor pengali jumlah angka penting di setiap faktor pengali. Ini faktor pengali, ini faktor pengali, ini faktor pengali. Kita analisis dulu berapa jumlah angka pentingnya. 6,23 berapa angka penting? 3 angka penting. 6,25 3 angka penting juga. 2,19 3 angka penting juga kan? Oh, berarti nanti hasilnya harus mengandung 3 angka penting ya. Jadi nanti hasil di sini harus mengandung ini 3 angka penting ini ya. Karena kan sama ini jumlah angka penting faktor pengalinya, tidak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil, berarti udah kita ngikut yang itu. Udah, ambil kalkulatornya, kemudian kalikan 6,23 kali 6,25 kali 2,19 ya. Wih, panjang juga nih hasilnya. 85,273125 ya. Banyak nih. Ini berapa angka penting nih? Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini mengandung 8 angka penting, sementara tadi setelah kita analisis hasil perkalian ini harus mengandung ini 3 angka penting. Berarti sekarang caranya gimana? Yang 8 angka penting supaya mengandung 3 angka penting. Iya, maka kita harus bulatkan. Jadi besok harus cepat ya pengerjaannya ya. Jadi ini harus dibulatkan. Bulatkan. Oke. Ingat-ingat aturan pembulatan, kita akan menghilangkan angka yang paling belakang. Ini kan angka 5 nih. Ya, ingat. 5 itu dia punya 2 aturan, ganjil dan genap. Kalau angka yang di depannya itu genap, maka dibulatkan ke atas. Kalau genap dibulatkan ke bawah, kalau ganjil dibulatkan ke atas ya. Ini angka 5. Kemudian di depannya ini genap. Nah, ingat kalau genap berarti dibulatkan ke bawah. Pembulatan ke bawah berarti angka 2 ini tetap ya, sehingga nanti bilangan ini kalau sudah dibulatkan maka dia akan menjadi 85,2732 ya. Nah, ini masih mengandung berapa angka penting nih? 1 2 3 4 5 6, masih 6. Kita harus ke 3 angka penting. Berarti dibulatkan lagi. Hapus angka yang paling belakang, kemudian dicek. 2 ini kan angka di bawah 5, berarti berlaku pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah itu berarti angka di depannya tetap, sehingga bilangan ini kalau dibulatkan menjadi 85,273 ya. Cek, ini masih mengandung 1 2 3 4 5 angka penting. Kita harus ke 3 angka penting, maka kita bulatkan lagi ya. Hapus angka yang paling terakhir. Nah, sebelum menghapus lihat 3 ini kan di bawah 5. Karena di bawah 5 maka berlaku pembulatan ke bawah. Pembulatan ke bawah berarti angka di depan ini, si 7 ini tetap ya, maka menjadi 85,27. Kita cek lagi. Masih mengandung 1 2 3 4, masih 4 angka penting Bu Guru. Kita minta 3 angka penting nih. Ya udah bulatkan lagi. Enggak usah repot. Udah kita bulatkan lagi ya. Menjadi ingat kita hilangkan angka paling terakhir, cek angka terakhir ini kan angka yang lewat dari 5 ya. Nah, berarti karena ini lewat dari 5, si 7 ini berarti pembulatannya ke atas. Ke atas itu berarti si 2 ini kita jumlahkan 1. Sehingga bilangannya menjadi 85, jelek sekali 5-nya Bu Guru. 85,3 ya. Kita cek sekarang berapa angka penting? 1, 2, 3. Sudah mengandung 3 angka penting, berarti inilah jawaban yang benar ya. Kita cek. Soal yang tadi, nah di sini 57,72, 4 angka penting kan? Berarti salah apa benar? Salah. Harusnya mengandung 3 angka penting. Nah, cara gampangnya ya itu ya.
harusnya mengandung 3 angka penting. Ini kan 4 angka penting, otomatis sudah salah dia. Berarti kita centang yang tidak setuju. Ada pertanyaan kemarin Bu Guru, bisa nggak usah kita repot-repot hitung hasilnya. Boleh ya, kalian cukup menganalisis aja deh. Ini 3 angka penting. Tadi kan tingginya 3 angka penting. Panjangnya 3 angka penting. Lebarnya 3 angka penting. Kemudian tingginya juga 3 angka penting. Berarti kan hasilnya itu kan harusnya 3 angka penting kan? Ya, tapi di pernyataan ini kan 4 angka penting. Udah, kalau misalnya enggak mau repot-repot mengalihkan, langsung aja ini sudah pernyataan yang salah. Hasil harus 3. Di soal ini 4 angka penting, 5, 7, 7, 2. 4 angka penting kan? Berarti udah pasti salah sudah ini. Paham ya? Ya, itu cara gampangnya kayak gitu. Biar enggak repot ngitung-ngitung. Ya, tadi kan ini sudah enggak setuju ya. Pernyataan yang kedua, luas permukaan balok yang dituliskan sebesar 98,8. Luas. Oke, luas. Luas itu panjang kali lebar ya. Tadi kita sudah ketemu ya, panjangnya tadi berapa ya? Di hitungan tadi itu panjangnya 6,23. Panjangnya 6,23, kemudian dikalikan dengan lebar. Lebarnya tadi kita peroleh ini ya 6,25. 6,25. Ya. Sebelum kita mengalihkan, kita cek dulu ini 3 angka penting, ini 3 angka penting. Maka nanti hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Kalau kita cek kan ini benar nih. Kalau kita cek kan 98,8 ini kan 3 angka penting, tapi kita nggak tahu benar apa enggak hasilnya segini kalau dikalikan. Kita cek. Ambil kalkulator, hitung 6,23 kali 6,25. Ya, kita peroleh hasil 38,9375. Oh, udah pasti salah ya. Ini 38, ini 98. Udah, berarti tidak setuju. Udah nggak perlu dibulatkan. Maksud guru ini kalau dibulatkan pun enggak sampai 98. Ini kan 38 nih kecil banget dia dibandingin 98. Ya. Oke, next kita ke pernyataan selanjutnya. Panjang keseluruhan rusuk. Panjang keseluruhan rusuk. Balok ya. Ini kan nih, ini balok keseluruhan rusuk katanya ya. Ada berapa rusuknya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 rusuk. Ya, 12 rusuk berarti rusuk yang panjang itu ada 4, rusuk lebar ada 4 juga, rusuk tinggi ada 4. Tadi kita sudah peroleh panjang itu berapa ininya? Berapa tadi panjangnya? Kita lihat lagi, tadi panjang itu 6,23. 6,23. Panjangnya itu 6,23. Terus lebarnya tadi lebarnya 6,25. 6,25. Terus tadi tingginya ada 2,19 yang ini tadi ya. 2,19. 2,19. Nah, sekarang kita jumlahkan totalnya. Berarti kan 6,23 ini 4 kali. 24, ganti ini dulu. Kayak biru. Panjang itu total rusuknya 24,92. Dari mana kita dapat guru nih? Kau kalikan dia nih ya. Maka ini hasilnya. Kemudian lebar
4 kali 6,25. Ya, 25. Dari mana Bu Guru ini? Kalikan yang ini. Karena kan 4 kali, 4 jumlah lebarnya kan. Yang diminta kan panjang keseluruhan rusuk. Rusuk balok itu ada 12 ya. Terdiri dari 4 panjang, 4 rusuk lebar dan 4 rusuk tinggi. Oke, kita cek jumlah rusuk tingginya. 4 kali 2,19. 8,76. Ini yang kalian jumlahkan. Tambah 25 ditambah 8,76. 42,52. 42,52. Di sini 50. Ini angka taksiran, angka taksiran, angka taksiran. Ini berapa tadi ini 50,6, ini 42, ini udah nggak mungkin benar ya. Ini 50, ini 42, udah berarti ini otomatis tidak setuju. Karena apa? Karena keliru, salah panjang keseluruhan rusuknya. Ya, paham ya? Next kita ke nomor selanjutnya. Dalam kegiatan laboratorium, sekelompok peserta didik melakukan eksperimen. Mereka menimbang massa balok aluminium sebesar 40 gram dan mengukur panjangnya sebesar 8,0 cm. Nilai massa jenis balok kemudian dihitung dan dilaporkan hasil pengukuran sesuai aturan angka penting. Pernyataan yang menunjukkan hasil pengolahan data massa jenis yang paling tepat sesuai aturan angka penting adalah. Ya, jadi soal kayak gini nih kita harus tahu rumus massa jenis. Kenapa Bu? Karena yang dimintakan massa jenis nih. Ya, massa jenis itu lambangnya Rho. Rumusnya massa dibagi dengan volume. Ya. Di soal kita sudah dikasih massa balok aluminium nih. Ini kan massa balok aluminium itu sebesar 40 gram. Kita tulis 40,0 gram. Dibagi dengan volume. Di soal kita nggak punya volume, tapi kita disediakan panjang. Kemudian bentuk bangunnya itu adalah balok. Ingat, volume balok itu rumusnya adalah volume balok itu rumusnya adalah volume sama dengan rusuk pangkat 3 kan. Nah, karena di sini dia pakai panjang, nggak apa-apa. Kita pakai aja panjang pangkat 3. Udah tinggal kita cari sekarang. Berapa itu? 8 pangkat 3. Berapa 8 pangkat 3? 8 kali 8, 64. 64 dikali 8. Berapa 64 kali 8? 64 kali 8 sama dengan 512. Oke, kita sudah dapatkan volumenya sama dengan 512. Sudah tinggal kita masukkan ke perhitungan. Ya, masukkan kan volume kan 512 cm kubik. Kenapa cm Bu? Karena ini satunya senti. Tuh. Ya. Nah, tinggal dikalikan aja. Dibagi. 40,0 dibagi 512. 40 dibagi 512. Kita peroleh hasil 0,07 0,078125. Itu hasilnya. Tapi ini di soalnya tidak ada jawabannya. Ini jawabannya 5. Padahal rumusnya kan udah bener. Massa jenis itu Rho. Rumusnya M per V. Massa dibagi volume. Tapi tidak ada jawabannya. Tapi nggak masalah. Kita coba cek pakai aturan angka penting. Ya. Caranya gimana Bu? Kita analisis dulu. Setiap faktor pembagi itu berapa angka penting. Kita cek. 40,00 gram. Ini berapa angka penting? Ya, 3 angka penting. Kenapa? Ingat, angka 0
itu memang bukan merupakan angka penting kalau bilangannya bukan desimal. Tapi kalau misalnya dia desimal, maka terhitung sebagai angka penting. Misalnya ini 400 itu kan satu angka penting, ya. Tapi ketika ini sudah menjadi bilangan desimal, 4,0 kan desimal, maka dia terdiri dari tiga angka penting, begitu ya. Kemudian ini 512. Ini kan jelas-jelas tiga angka penting. Kenapa, Bu? Ingat aturan yang pertama. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti kan ini 5 ini angka penting, 1 angka penting, 2 angka penting. Kenapa? Karena dia bukan bilangan 0, bukan angka 0, ya. Sesuai dengan aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, sekarang kita lihat faktor pengalinya. Ini 3 angka penting, ini 3 angka penting. Berarti hasil harus mengandung 3 angka penting. Nah, sekarang kita cek di setiap option ini mana yang mengandung 3 angka penting. Gitu caranya. Kenapa, Bu Guru? Karena ini kan kita nggak ketemu hasil ini. Hasilnya 0,07 sekian. Sementara ini 5,00, ada yang 5,00 dan seterusnya. Ya, jadi kita akalin caranya, kita pakai aturan angka pentingnya. Nah, tadi harus 3 angka penting ya. Oke, 5,00 udah jelas nih. 5,00 ini udah jelas nih 3 angka penting kan? Ya, jadi 500 itu kan tidak sama dengan 5,00. 500 ini bukan bilangan desimal, sehingga ini hanya terdiri dari satu angka penting. 5,00 ini bilangan desimal, sehingga terdiri dari tiga angka penting. Ya, ingat aturan angka penting itu tentang 0. Aturan yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Aturan yang kedua, angka 0 merupakan angka penting kalau terletak di antara dua angka bukan 0. Aturan yang ketiga, meskipun 0 itu tidak di tengah-tengah, ya, seperti ini kan nggak di tengah-tengah nih, tapi dia di pinggir, ya, di pinggir angka atau di sebelah kanan angka bukan 0, ya, dan dia bilangan desimal, maka termasuk angka penting. Sehingga kalau bilangan 500 itu satu angka penting, yaitu angka 5 saja. Tapi kalau angka 5,00 bilangannya bilangan desimal, dimulai dari angka bukan 0, maka semuanya merupakan angka penting. Sehingga 5,00 terdiri dari 3 angka penting. Tidak tahu itu. Jangan ribut. Oke ya. Nah, berarti sekarang ini ya terdiri dari tiga angka penting. Ya udah, berarti itu jawabannya. Ini satu angka penting, ini 4 angka penting, ini 2 angka penting, ini 5 angka penting. Jangan dipilih ya. Sekali lagi Bu Guru ingatkan, aturan operasi perkalian dan pembagian itu sama ya. Hasil dari kita membagi atau hasil dari kita mengali harus mengandung angka penting yang paling sedikit atau yang paling kecil dari faktor pengali. Ya, faktor pengali yang mana Bu Guru? 40,0 ini faktor pengali. 512 ini faktor pengali. Kita analisis, ini terdiri dari 3 angka penting. Yang 512 juga terdiri dari 3 angka penting. Jadi kalau kita bagi yang dua ini, maka hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Paham ya? Oke. Nah, ini kombinasi antara alat ukur sama aturan operasi angka penting. Ya, kita baca dulu soal maunya apa. Hasil pengukuran diameter tanaman, biar terang kita ganti dulu pennya ke merah ya. Hasil pengukuran diameter batang tanaman menggunakan mikrometer sekrup ditunjukkan oleh gambar di bawah. Oke. Sementara itu, panjang batang jika diukur menggunakan jangka sorong hasilnya seperti pada gambar berikut yang ini. Ya. Manakah pernyataan yang benar berdasarkan data di atas? Jawaban lebih dari satu. Udah, jangan ganggu ya, mau kerja ini.
Oke. Di sini soalnya bilang pernyataan, manakah pernyataan yang benar? Ini maaf ya, ini soalnya dia kurang kotaknya ini. Harusnya di sini itu ada kotak, di sebelah kiri pernyataan itu ada kotak, sehingga nanti kalian tinggal mencentang pernyataan mana yang benar, ya. Oke. Kita cek pernyataan yang pertama. Hasil pengukuran mikrometer sekrup adalah 5,29 mm. Kita lihat. Mikrometer sekrup punya rumus untuk mencari hasil pengukuran HP sama dengan, ingat-ingat di kisi-kisi yang pertama sudah panjang lebar Ibu Guru jelaskan, ya. Rumusnya adalah skala utama ditambah skala nonius dikalikan dengan 0,01 mm, ya. Berarti sekarang tugas kita mencari berapa nilai skala utamanya. Caranya gimana? Ingat pelajaran yang tadi di kisi-kisi pertama. Skala utama itu terletak di sebelah sini, ya. Baik di skala yang di atas maupun skala yang di bawah itu semua miliknya skala utama. Terus kita pilih yang mana, Bu Guru? Pilihlah skala yang paling dekat dengan garis yang ini. Tuh. Nah, yang paling dekat dengan yang itu, yang mana? Yang ini kan? Kita ganti dulu ini. Yang paling dekat tuh yang ini kan? Ya. Sekarang kalau udah tahu mana yang paling dekat, kalian tinggal cari itu nilainya berapa. Caranya gimana? Dihitung. Ini 0, ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini berapa? Ini kan ada di antara 0 sama 1 kan ada tengah-tengah nih. Yang ini udah pasti 0,5. Ini 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Oke, 5,5 milimeter, ya. Oke, milimeter. Terus sekarang kita cari, bentar dulu ya, ini kenapa ini? Ya, tadi di sini 55 ya, kita sudah dapatkan nilai skala utamanya itu adalah 55 5,5 milimeter ditambah dengan skala nonius. Nah, mencari skala nonius itu kita harus perhatikan semua skala yang ada di sini, ya. Kemudian kita cari skala yang lurus dengan ini, garis tengah atau pembatas antara skala utamanya. Yang mana ini kecil banget ini 25. Ini ya, yang ini ya. Oke, yang itu. 25, 26, 27, 28. 28 mm. Nah, tinggal kalian taruh aja di perumusan. 28 mm dikali dengan 0,01 mm, ya, sama dengan 55. Ingat aturan matematika, kita selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. 28 dikali 0,01 itu sama dengan 0,28. Sama dengan, ini 5,5 Bu, bukan 55. Maaf ya. 5,7 5,78. Ini benar nggak sih 28 tuh? Ya, 5,78 mm. Di sini 5,29, berarti ini pernyataan yang salah, maka jangan dipilih, jangan dicentang, ya. Oke, kita kembali ke pernyataan yang kedua. Hasil pengukuran mikrometer sekrup itu 5,79. Ini kayaknya 29 ya. Oh iya, ini 29 yang lurus ya. Oke, 29. Yang benar tuh 2,9 ya. Ini kita coret dulu. Ini tadi 29 mm. Kemudian ini berarti 0,29 sama dengan 5,79. Ya, yang benar 5,79, tapi ini kan 5,29 ya, salah. Oke, kita yang benar itu adalah hasil pengukuran mikrometer sekrup dan 5,79. Oke, benar ya.
Next, hasil pengukuran jangka sorong. Ini jangka sorong ya. Ingat-ingat kalau dia cari hasil pengukuran itu berarti rumusnya langsung untuk jangka sorong tuh HP sama dengan skala utama ditambah skala nonius kali dengan 0,01 cm. Ya, itu jadi beda antara jangka sorong sama mikrometer sekrup itu. Kalau mikrometer sekrup tuh 0,01 mili. Kalau jangka sorong itu 0,01 cm. Satunya senti ya. Oke, kita cari skala utama. Untuk jangka sorong, skala utamanya itu adalah semua skala yang ada di atas. Skala noniusnya itu yang ada di bawah ya. Nah, cara memilih skala utama ingat-ingat, kita cari garis yang belum lewat dengan garis 0 skala nonius. Belum lewat dan dekat. Oh, ini kan dekat tapi sudah lewat. Yang ini yang paling tepat ya. Oke. Sekarang nilainya berapa? Di sini 8, di sini 9. Oh, berarti setiap skalanya nilainya 0,1. Berarti 8, 8,1, 8,2, 8,3 cm sama plus skala nonius. Nah, perhatikan yang ada di bawah. Kemudian pilih skala yang lurus dengan skala utama. Nah, ini lurus ya. Tuh, lihat dia lurus banget nih, nempel lurus. Berapa di sana? Di sini 5, di sini 10. Udah pasti sini 5, 6, 7. Ya, 7 milimeter dikali dengan 0,01 cm. Oke, kita hitung sama dengan 8,3 ditambah 7 kali 0,01, 0,07 sama dengan 8,37 cm. Oke, benar ya, 8,37. Oke, berarti dicentang. Next, kita ke pernyataan berikutnya. Volume batang dilaporkan sebagai dua angka penting, yaitu 2,2. Oke, volume. Ingat, volume itu tadi punya rumus, pakai merah deh, volume ya. Jadi volume sama dengan, tergantung bentuk bendanya. Tadi bentuk bendanya apa? Bukan diameter batang, panjang batang. Volume itu berarti ini ada diameter ya. Kalau diameter itu kan berarti bentuknya seperti tabung ini berarti ya. Ya, karena ada diameter, ada panjang batang. Kalau kita bikin, berarti ya persis tabung ya. Ada panjang, ya kan? Ada diameter katanya. Atau balok ya, diameter. Diameter itu kan garis tengah ya. Berarti ini baloknya bentuknya kayak tabung ini. Jadi dia punya diameter tuh di sini. Diameter kan garis tengah pada lingkaran kan? Ya. Tadi kita peroleh diameternya 5,79. Kemudian panjang panjang batangnya itu tadi ini 8,37. Nah, jangan repot-repot dihitung ya, Nak ya. Kan dia bilang ini dua angka penting. Ya kan, dua angka penting katanya. Padahal kalau kita lihat dari faktor pengali, ini terdiri dari 3 angka penting, ini terdiri dari 3 angka penting. Nah, aturan operasi perkalian dan penjumlahan, hasilnya itu harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari faktor pengali. Sementara ini faktor pengalinya 3 angka penting, berarti kan hasilnya harus 3 angka penting kan? Iya, ini di pernyataan ini hanya 2 angka penting, ya kan? Sementara hasil harus 3 angka penting, otomatis ini pasti salah, berarti jangan dicentang, ya. Oke, kita lihat yang di pernyataan yang ke-5. Volume batang dilaporkan sebagai 3 angka penting. Nah, baru ini benar, ya. Bu Guru, kita mau cek dong, benar nggak nilainya 2,20? Boleh, silakan. Kalian tinggal cari rumus volume untuk tabung, ya. Kenapa? Karena kan tadi bentuknya ini kayak tabung, ini diameternya, kemudian ada panjangnya. Jadi kayak gini kan tabung ini, ya. Bisa kalau kalian mau hitung, silakan dihitung, ya. Tapi kalau Bu Guru, karena ini adalah soal ulangan, terus kita berpacu dengan waktu, nggak perlu dihitung. Langsung aja kita analisis pakai aturan angka pentingnya, ya. Paham ya? Oke, next kita ke nomor berikutnya, soal berikutnya. Kita lihat dulu.
Dalam sebuah percobaan fisika, Dimas menghitung massa jenis balok. Oke, kita kembali massa jenis ya. Yang akan dijelaskan alas robot yang akan dijadikan alas robot dengan letak berikut. Panjangnya sekian, lebarnya sekian, massanya sekian. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan tafsiran data berikut. Luas lempengan logam sebaiknya dilaporkan 52,50. Luas lempengan logam. Ya, luas lempengan logam. Ada panjang, ada lebar. Oh, berarti ini udah pasti misalnya bentuknya adalah persegi atau persegi panjang. Dia mencari luas, berarti rumusnya panjang kali lebar. Di sana panjangnya 12,50. Kemudian lebarnya 4,2. Kita kali dengan 4,2. Nah, kalau kita kalikan berdasarkan aturan angka penting ya, hasil dari operasi ini kan harusnya mengandung dua angka penting. Kenapa Bu Guru? Kalau kita analisis faktor pengalinya, 12,50 ini terdiri dari 4 angka penting. 4,2 ini terdiri dari dua angka penting. Faktor pengali yang paling sedikit angka pentingnya kan berarti 2 ini, ya. Maka hasilnya harus juga mengandung dua angka penting. Kalau kita lihat pernyataan, ini ada berapa angka penting? Ada 4, 5, 2, 5, dan 0. Ya, 4 angka penting. Otomatis udah meskipun kalian tidak cari hasil dari ini, ya udah jangan dipilih. Ya, paham? Ya, jadi ini pernyataan yang salah. Jadi bisa mempersingkat waktu gitu loh maksud Bu Guru. Ya. Next, pernyataan yang kedua. Keliling lempengan logam harus dilaporkan 33,4. Keliling. Ya, dia katakan keliling. Kalau kita lihat lempengannya, kalau kita lihat lempengannya, tadi ada panjang, ada lebar, ya. Oke, panjangnya 12,5, kemudian lebarnya itu 4,2. Karena yang dia minta keliling itu kan berarti kita harus jumlahkan ini, ini sama ini. Kalau Bu Guru tulis ini ada sisinya A, B, C, D, E, A, B, C, D, maka nanti kelilingnya berarti panjang AB ditambah lebar BC ditambah panjang CD ditambah lebar DA. Tinggal dijumlahin semua. AB itu kan sama dengan DC. 12,5, BC-nya 4,2, CD-nya 12,5, DA-nya 4,2. Udah tinggal dijumlahkan aja semuanya. 12,5 sama 12,5 itu kan 25. 4,2 sama 4,2 itu kan sama dengan 8,4. Nah, kalau kita jumlahkan 25 ditambah 8,4 itu 4 dalam kurung koma 13 simpan 1 3 ya. Nah, berdasarkan aturan angka penting, ingat penjumlahan dan pengurangan itu hasilnya harus mengandung satu angka taksiran. Ingat-ingat definisi angka taksiran di soal sebelumnya. Kalau ada tanda garis di bawah angka, berarti itu adalah angka taksiran. Tapi pada soal ini tidak ada garis bawah. Maka angka taksirannya kita buat sendiri. Gimana caranya, Bu? Dengan cara memberikan garis bawah pada angka paling kanan. Bilangan 25. Ini kan angka paling kanannya 5. Taruh ya sebagai sebagai angka taksirannya. 8,4. 4 kan paling kanan, maka kita letakkan garis bawah. Itu cara kita memberikan angka taksiran pada suatu bilangan apabila di soal tidak ditaruhkan kita di mana letak angka taksirannya, ya. Udah, kita operasikan. Di sini ada angka taksiran di deretan sini, berarti hasilnya pun untuk deretan ini ada angka taksirannya. Di deretan ini juga ada angka taksirannya kan, maka di hasil pun untuk deretan ini akan ada angka taksirannya. Nah, sehingga ya jawabannya ini terdiri dari dua angka taksiran. Sementara ingat, pesan Bu Guru di soal berikutnya untuk aturan penjumlahan dan pengurangan, ya, hasil itu hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Ini kan dua angka taksiran ini, karena ada dua garis bawah. Nah, berarti kita harus bikin si 3,4 ini menjadi satu angka taksiran supaya jawabannya benar. Caranya gimana Bu Guru?
Nggak ada lain, kita harus bulatkan. Nah, ingat-ingat aturan pembulatan itu kita akan memusnahkan, cara gampangnya ya, kita akan menghilangkan angka yang paling kanan. Yang paling kanan ini adalah angka 4 ya. Nah, sebelum kalian hilangkan ya, kalian analisis dulu 4 itu di mananya 5, di atasnya 5, di bawahnya 5 atau tepat pada 5. Di mana? Iya, di atas 5, di bawah 5 kan, 4 ini kan. Nah, karena dia di bawah 5, maka aturan pembulatannya pembulatan ke bawah. Ya, pembulatan ke bawah itu maksudnya apa, Bu Guru? Bilangan atau angka di belakang 4 ya, kan ada 3 nih. Ya, itu kita tetapkan. Tetap sehingga kalau dibulatkan ini menjadi 33. Nah, sekarang kalian ini kan ada angka taksiran ya di angka 3 ini ya. Tulis angka taksiran di sini. Nah, sekarang kalian cek jawaban ini sudah berapa angka taksiran? Iya, sudah mengandung satu angka taksiran yaitu angka 3 ini. Maka inilah jawaban yang tepat ya, keliling balok berdasarkan aturan angka penting. Di sini 33,4 maka salah ya. Karena kan dia minta berdasarkan aturan angka penting gitu. Oke. Next, pernyataan yang ketiga. Jika lempengan dicetak ulang dengan massa 2,055 gram dan volume 2,5 cm kubik, densitas yang dilaporkan adalah 0,822 gram. Nah, udah dah, kalau ketemu soal kayak gini jangan capek-capek dihitung deh. Kalian analisis aja deh berapa jumlah angka penting dari setiap faktor pengali atau faktor pembagi. Mencari densitas itu kan harusnya dibagi ya. Nah, sekarang kita lihat 2,5 ini berapa angka penting? 2 angka penting kan? Kemudian 2,055 ini berapa angka penting? 4 angka penting. Ingat perkataan Bu Guru di awal, hasil harus mengandung angka penting yang paling sedikit dari faktor pengali. Berapa? Iya, 2 angka penting. Jadi hasilnya harus mengandung 2 angka penting. Sementara ini berapa angka penting? Iya, ini ada 3 angka penting. Jadi berapapun jawabannya di sini, kalau masih mengandung 3 angka penting berarti itu pernyataan yang salah, ya. Paham sampai sini? Oke, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor ini sebenarnya kombinasi antara alat ukur dengan operasi angka penting. Kali ini adalah kombinasi antara alat ukur massa, yaitu ingat-ingat tadi di kisi-kisi pertama Bu Guru sudah jelaskan ciri khas dari neraca Ohaus 3 lengan. Ya, jadi ingat-ingat ini adalah neraca Ohaus 3 lengan. Ingat, lengannya ada 3, lengan ratusan dengan ciri khas 500 untuk skala terbesarnya, kemudian lengan puluhan dengan ciri khas 100 adalah angka maksimalnya, dan lengan satuan dengan ciri khas 10 adalah angka maksimalnya. Ya, kita lihat apa yang diminta oleh soal. Manakah pernyataan yang sesuai mengenai hasil pengukuran tersebut berdasarkan prinsip angka penting? Nah, pilihlah jawaban yang benar. Jawaban lebih dari satu. Oke, lanjut ya. Tadi kan, nah ini sama nih. Ini harusnya di sini ada kotak karena dia bilang pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Ini harusnya pernyataan ya. Jadi ada kotak di samping per setiap pernyataan yang akan kalian centang kalau itu adalah jawaban yang benar ya. Nah, kita cek pernyataan yang pertama. Hasil pengukuran, ya, ingat hasil pengukuran itu disingkat dengan HP. 37,5 gram. Terdiri atas 3 angka penting, karena semua digit termasuk angka 5 adalah signifikan. Kita lihat dulu berapa hasil pengukurannya. Ya, HP sama dengan, ingat-ingat, untuk mencari hasil pengukuran pada neraca Ohaus 3 lengan, ya. Nilai neraca nilai lengan ratusan ditambah nilai lengan puluhan ditambah nilai lengan satuan ya. Nah, untuk mencari nilai lengan ratusan kita lihat lengan yang maksimalnya 500 karena memang itu ciri khas dari lengan ratusan. Nah,
Nah, kita lihat ini ditunjukkan 0 ya, berarti 0. Tambah, kita cari nilai lengan puluhan. Puluhan itu ingat ciri-cirinya adalah lengan maksimalnya itu 100. Nah, di sini ditunjukkan ini ya. Nah, ini berapa nih? 30. NS, nah nilai lengan satuan. Ciri khasnya adalah maksimalnya 10. Di sini ditunjukkan mana berapa nih? Tengah-tengah ini 7, ini 8. Tengah-tengahnya berarti 7,5. Berarti jawabannya adalah 37,5 gram. Nah, ingat-ingat, ini kan dijumlahin nih, penjumlahan kan? Nah, ingat-ingat, aturan penjumlahan itu harus mengandung satu angka taksiran. Sementara di soal ini kita nggak disiapkan angka taksirannya yang mana. Nah, ingat definisi angka taksiran jika di soal tidak dituliskan garis bawah adalah kita buat sendiri dengan cara memberikan garis bawah pada angka yang paling kanan. Kita lihat, di situ ada 30, ada 7,5. Angka yang paling kanan ya. Berarti bilangan 30 ini angka yang paling kanan. Angka yang paling kanan itu adalah 0. 7,5 angka yang paling kanan adalah 5. Nah, tinggal kalian jumlahkan ya tadi 5, 7, 3. Deretan sini ada angka taksiran, berarti ini juga ikut. Deretan sini ada angka taksiran, berarti ini juga ikut. Nah, ternyata hasilnya dua angka taksiran, berarti ini tidak boleh. Ingat syaratnya harus mengandung satu angka taksiran ya. Nah, ini 37,5 harusnya tidak boleh, jadi jangan dipilih. Kita ke pernyataan yang kedua, hasil pengukuran mestinya dibulatkan ke 38 karena angka 5 mendekati 10 dan pembulatan ke atas lebih aman. Kita cek ya. Oke. Ini kan tadi dua angka taksiran ya, sementara penjumlahan itu harus mengandung satu angka taksiran. Berarti kan harus kita bulatkan ya. Supaya gimana? Supaya kenapa, Bu? Supaya dia mengandung satu angka taksiran. Ya, caranya kita akan menghilangkan angka 5. Kenapa 5, Bu Guru? Ingat, pembulatan itu kita akan menghilangkan angka paling kanan. Yang paling kanan pada bilangan ini adalah angka 5. Berarti dia akan kita hilangkan. Cuman hati-hati. Sebelum menghilangkan, lihat dulu angka di belakangnya angka berapa. Oh, angka 7. 7 ini kan ganjil. Ingat, jika angka 5 yang akan dibulatkan, maka aturannya ada dua, ganjil sama genap. Kalau ganjil maka akan berlaku pembulatan ke atas, kalau genap maka berlaku pembulatan ke bawah. Nah, ini angka 5, di depannya angka 7, 7 ini ganjil, maka berlaku pembulatan ke atas. Pembulatan ke atas artinya si 7 ini kita jumlahkan 1, sehingga menjadi 38. Buatkan angka taksirannya. Nah, ini sudah berapa angka taksiran nih? Iya, sudah mengandung satu angka taksiran saja, yaitu angka 8. Berarti cukup sampai di sini. Maka jawaban benarnya adalah 38. Ya. Kenapa, Bu? Karena dia sudah mengandung satu angka taksiran. Kenapa harus satu, Bu Guru? Ya memang aturannya. Aturan penjumlahan dan pengurangan pada angka penting itu adalah hasilnya harus mengandung satu angka taksiran. Paham ya? Oke, kita lihat pernyataan yang kedua. 38. Iya, berarti ini pernyataan yang benar, maka silahkan dicentang. Ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini besok, maka kalian centang bisa lebih dari satu. Caranya step by step dilihat dulu pernyataannya benar atau salah. Kalau benar dicentang, kalau salah jangan diapa-apain. Ya, dikosongkan saja. Next, kita ke pernyataan yang ketiga. Penulisan hasil pengukuran sebagai 37 gram sudah mencerminkan ketelitian alat dan dapat diterima sebagai hasil yang benar. Salah ya, enggak boleh karena ini permintaan soal itu berdasarkan prinsip. Kalau berdasarkan prinsip 37 ini menyalahi aturan pembulatan, enggak boleh ya. Jadi jangan kalian centang pernyataan nomor 3 ya. Kita ke pernyataan nomor 4. Penulisan hasil sebagai 37,5 gram menunjukkan bahwa ketelitian neraca berada pada 1 arkoma, yaitu 0,1 gram. Oh iya, udah benar ini. Ya, udah benar. Next, jika siswa menuliskan hasil sebesar 37,50 gram, ia menambahkan angka penting yang tik pengukuran sehingga tidak dapat secara ilmiah. Ya, ini tidak boleh, tidak boleh.
kekurangan sehingga tidak tepat secara iya. Tidak memang benar berarti dia tidak tepat secara ilmiah sehingga ini boleh dicentang. Ya, paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut nih ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya ini ya, 2 nomor terakhir ya. Oke. Kita baca dulu soal maunya apa. Fahri, Rido, dan Yazrul sedang mempelajari bakteri yang memiliki ukuran rata-rata 0,05 meter dan 0,0 banyak sekali nolnya ya, pusing kita baca 0,00000236 meter. Untuk memudahkan dalam pembacaan dan penulisan, mereka ingin menuliskan ukuran tersebut dalam notasi ilmiah. Bantulah mereka untuk mengubah bilangan tersebut ke dalam bentuk notasi ilmiah. Oke. Notasi ilmiah. Dibuka lagi pelajarannya ya. Notasi ilmiah itu adalah salah satu cara untuk kita mengubah bentuk bilangan menjadi lebih sederhana. Tujuannya apa? Menghindari kesalahan. Contoh, ini 0,00005 ini kan rentan salah kita sebut kan? Ya kan? Kenapa? Takutnya nanti salah nolnya, bisa kurang, bisa lebih. Ya kan? Ya. Nah, untuk mensiasati bilangan-bilangan yang terlalu kecil seperti ini, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi bentuk notasi ilmiah. Caranya gimana? Notasi ilmiah itu bentuknya seperti ini. A kali 10 pangkat N. Jadi bilangan itu harus kalian ubah bentuknya kayak begini. Ada A-nya kali ada 10-nya, ada pangkatnya, ada eksponennya. Ya. Oke, caranya gimana Bu Guru? Gampang. Kita keluarkan dulu nih 0,05-nya. Ganti pen dulu biar enggak bingung. 0,0000005 ya. Kita ubah bentuknya ke notasi ilmiah, berarti sama dengan A kali 10 pangkat N. Nah, kita cari sekarang berapa A-nya. Ingat A itu punya syarat ya. Jadi A itu syaratnya adalah bilangan yang kurang dari 10. Kurang dari 10. Nah, kalau kita cek di sini, kan ada angka 5 terakhir nih. Kan ada angka 5 nih. Ya. Jadi dia boleh kita pilih sebagai A. Kenapa? Kan kurang dari 10. Iya, 5. Kemudian taruhkan koma di belakang 5. Di sini. Kenapa di sana buruk? Kan kalian sudah mengambil angka 5 kan? Berarti setelah kalian ambil angka 5 ini, maka taruhkan koma di sini. Nah, kemudian tulis di sini. Ini tadi 5 ya. 5 kali 10. Nah, sekarang tugas kita mencari N. N ini adalah eksponen atau pangkat. Bilangannya itu boleh min sampai plus. Ya, boleh. Nah, sekarang bagaimana caranya Bu Guru? Kan tadi setelah mengambil 5, kan kita taruh koma di sini ya. Kita udah taruh koma di sini kan? Ya, harus nggak Bu Guru? Harus. Jadi kalian taruh koma setelah kalian mengambil nilai A. Ya, misalnya ada bilangan 0,00083. Ya, kalian pilih A, taruh koma di sini. Itu kan A-nya 8,3. Kayak gitu. Ya. Oke, terus dulu. Ya, nggak bingung. Nah, sekarang untuk pangkatnya, kalian tinggal hitung berapa jumlah angka di belakang koma yang kalian kasih. Ini kan? Tuh, aduh kok penghapus sih. Ini kan 0 semua nih. Tuh. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. 0 yang di sini jangan dihitung. Ya. Nah, jadi pangkatnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sisa angka itulah yang menjadi nilai N. Ya, berarti pangkat 5. Sekarang kita lihat apakah min atau plus. Caranya gimana? Kalau sisa angkanya itu ada di sebelah kiri koma, maka pangkatnya negatif. Tapi kalau di sebelah kanan, maka pangkatnya positif. Karena ini sisa 0 setelah kalian taruh koma itu adalah di sebelah kiri, ya, ini nggak dihitung ya. Ini batasnya koma sampai koma. Maka pangkatnya negatif. Ya. Oke, kita lihat option dulu. Ini pangkat 6, enggak mungkin. 6, 6, 6. Nah, ini kan yang udah pasti kan 0 ini ya.
5 kali 10 pangkat min 5. Ya udah, ini udah, kalau soal pilihan ganda jangan capek-capek lagi cari ini. Kenapa? Ini udah bener. Udah, berarti itu benernya. Tapi kalau kalian mau cek, boleh. Oke, sekarang kita cek. Kita cek 0,00000236. Ya, kita mau ubah dia konotasi ilmiah sama dengan A kali 10 pangkat N. Cari A-nya. Cara mencari A kita ikut ini. A itu harus kurang dari 10. Kira-kira saya taruh koma di mana supaya kurang dari 10? Kalau di sini nanti 23,6 jadinya. Oh, berarti salah. Saya ubah lagi deh. Saya pindahkan koma saya sekarang ke sini. Ke sini. Nah, kalau misalnya saya taruh di sini, maka nanti A saya menjadi 2,36. Itu A-nya, 2,36. 2,36 kan udah benar kurang dari 10 kan? Ya, berarti dipastikan nilai A kita ini sudah benar. Oke. Kemudian dikalikan dengan pangkat. Nah, sekarang cari eksponennya berapa? Sama kayak tadi caranya. Kita hitung jumlah angka di belakang koma. Kan tadi komanya di sini, ya kan? Nah, ada angka. Setelah kalian taruh koma itu ada angka di depannya ini. Atau kalau bahasa matematika di belakang komanya. Nah, hitung sampai batas ini. Nah, berapa sisa angkanya? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti pangkat 6. Sekarang apakah plus, apakah min? Lihat sisa angkanya kemana. Di sebelah mana koma? Iya, di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri, maka pangkat menjadi negatif. Maka min 6. Nah, berarti bilangan 0,00000236 ini setara dengan 2,36 kali 10 pangkat min 6. Tuh, kan? Udah, berarti opsinya jawabannya yang B. Paham? Oke. Baca soalnya baik-baik. Lanang, Yuda, dan Henry akan memperkirakan jarak matahari dengan bumi. Perkiraan Lanang sekitar, berapa nih, besar sekali, 100 juta kilometer. Perkiraan Yuda sekitar 256 triliun kilometer. Perkiraan Henry, ya Allah banyaknya. Berapa ini, enggak kebaca ini. Berapa? Ya, segitu dah, pokoknya banyak banget. Nah, untuk memudahkan dalam pembacaan dan penulisan, Bu Guru meminta mereka untuk menuliskan perkiraan mereka dalam bentuk notasi ilmiah. Jadi soal ini sama dengan soal sebelumnya. Ya, sama-sama membahas tentang notasi ilmiah. Ingat pesan Bu Guru tadi, notasi ilmiah ini berfungsi untuk mengubah bentuk. Ya, bentuk bukan nilai, bentuknya diubah. Supaya apa? Menghindari kesalahan. Jadi tapi ada syaratnya. Tidak semua bilangan bisa kita ubah konotasi ilmiah. Bilangan-bilangan yang terlalu besar seperti ini, atau bilangan-bilangan yang terlalu kecil pada soal sebelumnya, itulah yang bisa kita ubah ke bentuknya notasi ilmiah. Ya, supaya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Karena kalau terlalu besar rentan salah. Kayak ini nih. Kan kita bingung. Ini berapa ini cara ngebacanya kan? Ya, jadi kalau bilangan yang terlalu besar atau terlalu kecil, maka silahkan ubah bentuknya ke dalam bentuk notasi ilmiah. Supaya apa? Supaya terhindar dari kesalahan penyebutan. Karena kalau salah nyebut berarti nanti salah nilainya. Misalnya harusnya 4 juta. Tapi karena lebih nolnya menjadi 40 juta. Sementara 4 juta sama 40 juta itu beda nilainya. Ya. Lanjut. Nah, sekarang kita ubah dulu nih perkiraannya si Lanang. Di sana si Lanang itu memperkirakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita ubah konotasi ilmiah. A kali 10 pangkat N. Kita cari A. Ingat tadi pesan Bu Guru di soal nomor sebelumnya, A itu adalah bilangan yang kurang dari 10. Oke, kita sekarang taruh koma di sini ya. Kita taruh koma untuk mencari A, kita balik ke angka ini, kemudian kita perkirakan mau taruh koma di mana. Kalau kita taruh koma di sini, maka nanti A akan menjadi 100. Sementara 100 ini kan lebih dari 10. Ingat, A ini punya syarat, harus kurang dari
10. Ya. Nah, berarti tidak boleh taruh koma di sini. Nah, sekarang kita majukan. Kita majukan komanya. Kita taruh di sini 10. Kalau taruh di sini berarti kan A-nya 10. 10 itu masih Masih menyalahi aturan. Kenapa? Harus dia kurang dari 10 A-nya, ya. Kita masukkan lagi komanya. Oh, aku taruh di sini deh, Bu Guru. Nah, taruh di situ komanya ya. Sehingga nanti A-nya menjadi 1,0. Nah, 1,0. Benar nggak kurang dari 10? Iya, udah benar kurang dari 10. Tinggal dikalikan dengan 10 pangkat eksponennya. Cari sekarang ini berapa. Ya, kan tadi kalian taruh koma di sini. Ya, nah berarti nanti untuk eksponennya, untuk pangkatnya, silahkan dicari. Sorry ya, maaf. Tadi kan aku taruh koma di sini ya. Berarti harusnya A-nya itu adalah 1, bukan 1,0. Ya, A-nya adalah 1. Ya, A-nya 1. Kali 10 pangkat. Nah, tadi kan kalian taruh koma di sini, nak ya, di sini. Nah, untuk menghitung eksponen itu kita cari sisa angka di belakang koma. Berarti kalau yang dalam hal ini di belakang koma. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti pangkatnya adalah 8. Sekarang ingat tadi pesan Bu Guru, N ini bisa min, bisa plus. Nah, apakah min, apakah plus? Kita lihat. Sisa angka itu kan ada di sebelah kanan koma kan? Nih, di sebelah kanannya kan? Nah, berarti nanti pangkatnya positif. Berarti perkiraannya si lanang ini kalau dalam bentuk notasi ilmiah harusnya 1 kali 10 pangkat 8. Ya, kita lihat option. Ya, ini atau ini. Ini kan udah nggak mungkin ya. Option yang C, D, E udah nggak mungkin. Sekarang kita perkirakan option A dan B saja. Kita lihat perkiraannya si Yuda itu di sini. Di angka 256, 000, 000, 000. Berapa itu nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Kita ubah bentuknya menjadi notasi ilmiah. Maka A kali 10 pangkat N. Ya. Kita cari nilai A-nya. Ingat A itu harus kurang dari 10. Caranya kita taruh koma. Kalau taruh di sini kan 256, lebih dari 10. Kalau taruh di sini nanti 25,6, lebih dari 10. Jadi paling tepat kita taruh koma itu di sini. Tuh, ya. Jadi sisanya 2,5, 2,56. Jadi A-nya 2,56. 2,56 ini sudah benar kurang dari 10. Oke, tulis kali 10 pangkat N. Bu Guru ini harus nggak 10 pangkat N ini harus. Ya, jangan diubah-ubah lagi. Misalnya Bu Guru boleh nggak kali 20? Nggak boleh. Kalau kali 30 nggak boleh. Harus kali 10. Itu memang aturannya. Ya, sekarang cari N. Ingat cara cari N itu kita hitung sisa angka di belakang koma. Tadi kalian naruh koma kan di sini. Berarti untuk N itu hitung sisa angka di belakangnya. Berarti dari 5, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, pangkat 11 berarti N-nya. Tadi Bu Guru katakan N itu bisa min, bisa plus. Sekarang lihat, kalau min berarti kalau min itu sisa angkanya di kiri. Kalau plus itu sisa angkanya di kanan, kanan koma. Ini tadi kan di sebelah kanan kan? Iya, maka dia positif. Ya, maka hasil perkiraannya si Yuda harusnya 2,56 kali 10 pangkat 11. Nah, kita lihat optionnya, ya ini yang 11 ya. Ini kan 12 nih, udah, berarti otomatis option B ini udah pasti salah. Ya, kita centang option yang A. Bu Guru, kenapa enggak Bu Guru hitung yang terakhir ini? Habis-habisin waktu. Ini soal pilihan ganda. Terus ini ujian. Ada waktunya. Jadi jangan capek-capek menghitung. Kan ini udah jelas salah di sini kan, berarti jangan dipilih yang ini. Pasti ini udah bener ini. Ya? Paham? Oke. Alhamdulillah untuk kisi-kisi 3 materi angka penting sudah selesai.